diraih timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Hasil ini diraih salah satunya berkat performa hebat dari debut Jay Itzes berseragam skuad Garuda. Semua mata terkagum-kagum dengan kualitas bek tengah berpostur 190 cm ini. Serangan gila Vietnam berhasil dimatikan oleh ketenangan Mas Jayadi di lini belakang. Padahal Jay hanya punya waktu singkat untuk beradaptasi dengan permainan skuad Garuda. Bagaimanakah pembuktian Jay Itzes mengawal lini pertahanan timnas Indonesia menjadi lebih kokoh? Potensi cerah yang langsung beri pembuktian instan. Debut Jay Itzes melawan Vietnam sudah dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Netizen Indonesia menaruh ekspektasi tinggi pada pemain yang mulai akrab disapa Mas Jayadi ini. Padahal Jay hanya punya waktu adaptasi yang singkat bersama skuad Garuda. Pemain kelahiran Mierlo ini baru berlatih selama 2 hari sebelum melawan Vietnam. Waktu yang singkat ini bikin Jay harus kerja keras agar cepat nyetel bersama timnas Indonesia. Sang pemain juga harus cepat memahami pilihan taktik Shin Tae-yong. Selain itu, Jay juga harus adaptasi dengan cuaca tropis Indonesia yang cukup panas. Sementara di Belanda dan Italia, dirinya bermain di bawah suhu yang lebih dingin. Namun, berbagai kendala tersebut justru tidak membuat Jay patah semangat untuk debut. Dirinya justru semakin berambisi untuk memberikan yang terbaik demi mencuri perhatian Shin Tae-yong. Dirinya justru semakin berambisi untuk memberikan yang terbaik demi mencuri perhatian Shin Tae-yong. Sangat bagus, senang berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, jadi saya bersemangat di sini. Membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, tutur Jay. Lini pertahanan skuad Garuda memang butuh amunisi tambahan jelang melawan Vietnam. Shin Tae-yong kehilangan 2 pemain kunci seperti Elkan Bagot dan Jordi Amat akibat cedera. Padahal, Jay diprediksi bakal ditandemkan dengan Jordi Amat di jantung pertahanan. Kedua pemain ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Mimpi besar Jay Itzes debut bersama timnas Indonesia akhirnya terwujud dengan indah. Pemain berpostur 190 cm ini tampil begitu solid mengawal lini belakang. Ketenangan Jay membuat pertahanan skuad Garuda tetap aman tanpa kebobolan. Bahkan rambut Mas Jayadi masih tetap klimis meski harus berjibaku mengamankan serangan beruntun Vietnam. Selama 90 menit, permainan Jay menghipnotis seluruh penonton di Gelora Bung Karno. Semua pecinta sepak bola Indonesia terpukau dengan performa sang pemain. Momen paling hebat dari Jay terjadi saat laga memasuki masa-masa genting. Jelang akhir laga, Vietnam sempat melancarkan serangan balik berbahaya ke lini pertahanan skuad Garuda. Seluruh penonton GBK berteriak histeris meminta Jay membuang bola ke area aman. Namun Mas Jayadi justru berhasil mematahkan ancaman Vietnam tanpa panik sedikit pun. Dengan tenang, dirinya mencungkil bola hingga mengecoh pemain lawan. Sontak, keberanian Jay ini hampir membuat publik GBK terkena serangan jantung. Selain tampil solid, ex-pemain Go Ahead Eagles ini juga beberapa kali membantu serangan. Jay berhasil menjalankan peran sebagai bek tengah modern dengan sangat baik. Dirinya beberapa kali menyerbu lini pertahanan Vietnam saat membantu serangan. Alhasil, penampilan Jay langsung mendapat pujian hebat dari Shin Tae-yong. Untuk Jay terlihat sangat baik. Sementara Nathan hanya dimainkan pada babak pertama. Untuk kedua pemain, saya melihat penampilan mereka sudah sangat baik, kata Shin Tae-yong. Komentar positif tentang debut Jay turut dilontarkan oleh Roni Pangemanan selaku pundit lokal. Pria yang akrab disapa Bung Ropan ini mengapresiasi permainan Mas Jayadi. Yang lebih bagus adalah Jay Itzes, sangat tenang, visi bermainnya sangat luar biasa. Memang ia berkelas, pantas ia bermain di Venezia, tegas Bung Ropan. Bukan hanya tampil hebat, Jay Itzes berhasil memberikan kontribusi vital lainnya. Dirinya langsung menunjukkan jiwa kepemimpinan pada rekan-rekannya. Jay sering berkomunikasi dengan rekan-rekannya demi keluar dari tekanan Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia sempat dikurung oleh anak asuh Pili Petrosiar. Namun dominasi Vietnam gagal menembus pertahanan skuad Garuda berkat Mas Jayadi. Dirinya sigap mengatur koordinasi lini belakang timnas Indonesia agar tidak berantakan. Selain vokal mengarahkan rekan, Jay juga vokal saat berunding dengan wasit. Jebolan Akademi PSV Eindhoven ini berani protes ke wasit jika skuad Garuda mendapat keputusan kurang adil.
Bukan hanya itu, Jay sepertinya langsung akrab dengan rekan-rekannya. Mas Jayadi terlihat memeluk semua punggawa skuad Garuda dan juga Shin Taeyong setelah laga berakhir. Bahkan ada momen Jay menggendong Witan Sulaiman yang kakinya sempat kesakitan. Mas Jayadi juga terlihat memberi masukan untuk Adi Satrio selaku kiper timnas Indonesia. Ada pula momen Jay memenangkan Justin Hubner yang menangis sedih. Pemain milik Cerezo Osaka ini meneteskan air mata saat melihat poster kain bergambar Noah Gesar. Pelukan Mas Jayadi berhasil menenangkan Hubner yang sedih mengingat sahabat karibnya. Momen ini langsung viral di sosial media hingga membuat Jay dipuji banyak netizen Indonesia. Sempat cedera parah hingga gagal ke Piala Asia 2023. Sebelum tampil luar biasa, Jay Izzet sempat terkena sakit paru-paru di bulan Oktober 2023. Paru-paru Jay mengalami pembekuan pada pembuluh darah vena. Venezia FC sempat mengumumkan cedera sang pemain di website resmi tim berjuluk Skuad Lagunari tersebut. Venezia FC mengumumkan bahwa Jay Izzet terkena trombosis vena dengan mikroemboli paru. Tulis Venezia FC. Cedera ini bikin Jay menepi selama 3 bulan lebih hingga melewatkan 12 laga. Dirinya bahkan sempat menjalani rawat inap di rumah sakit. Selain itu, proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia sempat terancam batal. Beruntung, PSSI tetap menjalankan proses naturalisasi sang pemain meski terkena masalah paru-paru. Jay akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada bulan Desember 2023. Namun dirinya belum sempat membela skuad Garuda di Piala Asia 2023. Tembok kokoh andalan Garuda calon pemain Serie A. Setelah pulih sepenuhnya dari cedera, Jay Izzet langsung jadi andalan Venezia FC. Mas Jayadi kembali menembus starting line up pilihan dari Paolo Vanoli. Pelatih asal Italia ini menilai tinggi performa Jay bersama skuad Lagunari. Sejak pulih dari cedera, sang pemain sudah tampil starter sebanyak 6 kali dari 8 laga. Jay berhasil membawa Venezia FC meraih 7 clean sheet serta bertengger di posisi kedua klasemen. Pemain keturunan Belanda ini mencatat 52% duel sukses di Serie B musim ini. Bersama skuad Lagunari, Jay bermain sebagai salah satu bek tengah dalam formasi 3 bek. Alhasil, sang pemain menjadi lebih mudah beradaptasi dengan skema Shin Taeyong. Venezia dan timnas Indonesia sama-sama memainkan formasi 3 bek. Jadi saya rasa itu membantu saya karena saya tahu sistem yang diinginkan pelatih dan sistem permainan yang diharapkan, tegas Jay. Selain itu, sang pemain juga berpeluang promosi bersama Venezia FC ke Serie A. Skuad Lagunari bisa otomatis promosi jika mampu finish di posisi 2 besar klasemen Serie B. Venezia FC sekarang bersaing ketat dengan Cremonese untuk memperebutkan posisi kedua. Bermain di Serie A bakal membuat Jay bertemu para striker papan atas. Ada Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, hingga Victor Osimhen. Mas Jayadi berpeluang mengawal para striker tajam ini jika membawa Venezia FC promosi. Dengan kehadiran tembok kokoh dari Liga Italia, apakah Jay Izzet sudah meningkatkan kualitas pertahanan timnas Indonesia?